Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa kurva yang ada pada chapter 11 yaitu Pricing with Market Power. Pertama ada Capturing Consumer Surplus. Jika sebuah perusahaan hanya dapat membebankan satu harga untuk semua pelanggannya, hanya harga itu akan menjadi dan kuantitas yang diproduksi akan menjadi Q. Idealnya perusahaan ingin membebankan harga yang lebih tinggi kepada konsumen yang bersedia membayar lebih dari P, sehingga capturingnya itu sebagian surplus konsumen di bawah wilayah A pada kurva permintaan. Perusahaan juga ingin menjual kepada konsumen yang bersedia membayar harga lebih rendah dari P, tetapi hanya jika hal itu tidak berarti menurunkan harga ke konsumen lain. Sehingga dengan cara itu, perusahaan juga dapat menangkap beberapa surplus di bawah wilayah B pada kurva permintaan. Selanjutnya, keuntungan tambahan dari diskriminasi harga tingkat pertama yang sempurna. Karena perusahaan membebankan harga reservasinya kepada setiap konsumen, keuntungannya dapat memperluas output ke Q plus ketika hanya satu harga, yaitu P plus yang dibebankan. Keuntungan variabel perusahaan adalah area antara pendapatan marginal dan kurva biaya marginal. Dengan diskriminasi harga sempurna, laba ini meluas ke area antara kurva permintaan dan kurva marginal. Selanjutnya ada first degree price discrimination in practice. Perusahaan biasanya tidak mengetahui harga reservasi dari setiap konsumen, tapi terkadang harga reservasi dapat diidentifikasi secara kasar. Pada kurva ini ada 6 harga yang berbeda yang dibebankan dan perusahaan memperoleh laba lebih tinggi, tetapi beberapa konsumen mungkin juga mendapat manfaat dengan satuan harga P4 ada lebih sedikit konsumen yang sekarang membayar atau sebanyak P6 akan menikmati surplusnya. Kurva selanjutnya second degree price discrimination. Harga yang berbeda akan dikenakan untuk jumlah yang berbeda atau blok dari barang yang sama. Di sini ada 3 blok dengan harga yang sesuai, yaitu P1, P2, dan P3. Ada juga skala ekonomi dan biaya rata-rata dan margin menurun. Diskriminasi harga tingkat kedua kemudian dapat membuat konsumen lebih baik dengan memperluas output dan menurunkan kuantitasnya. Pada kurva selanjutnya ada third degree price discrimination. Di sini konsumen dibagi menjadi 2 kelompok dengan permintaan yang terpisah untuk setiap kelompok. Harga dan jumlah yang optimal sedemikian rupa sehingga pendapatan marginal dari masing-masing kelompok sama
sama dengan biaya marginal. Pada kelompok 1 dengan kurva permintaan D1 dibebankan P1, dan pada kelompok 2 dengan kurva permintaan D2 yang lebih elastis dikenakan harga P2 yang lebih rendah. Biaya marginal tergantung pada jumlah total QT yang diproduksi, sehingga MR1 sama dengan MR2 sama dengan MC. Selanjutnya, no sales to smaller market. Ini kelompok konsumen pertama dengan permintaan satu tidak bersedia membayar banyak untuk produk tersebut, kan untuk menjual kepada mereka karena harganya terus terlalu rendah untuk kompensasi peningkatan biaya marginal yang dihasilkan. Selanjutnya itu intertemporal price discrimination. Di kurva ini konsumen dibagi menjadi beberapa kelompok dengan mengubah harga dari waktu ke waktu. Yang awalnya harganya itu tinggi, perusahaan menangkap surplus dari konsumen yang memiliki permintaan tinggi untuk membelinya. Kemudian harga menarik pasar massal. Selanjutnya, pricing. Permintaan untuk beberapa jasa meningkat selama waktu tertentu dalam satu hari atau dalam tahunan, membebankan harga P1 yang lebih tinggi selama periode puncak lebih menguntungkan bagi perusahaan daripada membebankan harga tunggal setiap menjadi lebih efisien karena biaya marginalnya itu lebih tinggi selama periode puncak. Selanjutnya, tarif with a single consumer. Konsumen memiliki kurva permintaan D. Perusahaan memaksimalkan keuntungan dengan menetapkan biaya penggunaan P sama dengan biaya marginal masuk dengan surplus konsumen. Selanjutnya, support tarif with to consumer. Biaya penggunaan yang memaksimalkan laba P akan melebihi biaya marginal. Biaya masuk T sama dengan surplus konsumen yang permintaan. Dengan permintaan yang 2T ditambah P kurang MC ditambah B2 sama Q2. Selanjutnya, two-part tarif with many different. Di sini T bintang itu adalah biaya masuk yang memaksimalkan keuntungan diberikan untuk menghitung nilai optimal akhir untuk P dan T, kita dapat memulai dengan angka P, menemukan T optimal, dan kemudian memperkirakan keuntungan yang
dihasilkan. B kemudian diubah dan T yang sesuai dihitung ulang bersama dengan tingkat keuntungan yang baru. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan pada chapter 8 ini. Chapter 11. Terima kasih.